temperaturnya itu dalam satuan Kelvin, berarti harus ditambah 273,15. State gas exit temperatur biasanya 80 ya, 80 derajat Celcius. 80 ditambah 273,15. Berapa masukan gasnya? Karena software mintanya dalam satuan Kelvin. Berarti misalkan kalau ternyata temperatur gas keluarnya 80, berarti 80 tambah 273,15. Sudah ya? Ya. Terus yang bawah adalah ambient air temperatur. Ini adalah temperatur udara ambien, temperatur udara di sekitar cerobong asapnya, udara ambien. Itu misalkan temperatur kita kan yang paling tinggi kira-kira 40-an lah kalau siang hari gitu ya. Atau kita ambil rata-rata 37 atau 38. Ambil aja 37 lah kira-kira. 37 derajat Celcius. Berarti 37 tambah 273. Ya, sembarang nggak apa-apa, ada harus tambah. Oke. Terus kalau sudah diisi semua, alternatif next gitu ya. Ada next itu yang pojok kanan bawah. Pojok kanan bawah. Next ya. Nah, di sini ada terrain option. Terrain itu maksudnya adalah misalkan begini. Apakah di daerah itu ada perbukitan? Sebenarnya terrain itu bicara tentang kontur. Kita pakai simple terrain ya, artinya di situ sederhana lah, flat saja. Daerahnya bukan yang kita dan sebagainya. Kompleks terrain berarti ya berbukit, bergelombang dan luas dan sebagainya. Jadi kita ambil aja ya dulu yang simple terrain dulu. Oke. Sebelahnya ada pernyataan flat terrain dan elevation terrain ya. Itu tadi ya sampaikan datar atau berjenjang ya. Seperti ini biasanya terlihat. Nah, kalau Anda lihat di Kaliurang, ya Anda belum pernah ke Jogja ya. Maaf saya lupa. Ya mungkin ya anak Jogja itu kalau di jalan Kaliurang, semakin ke utara itu kan terasa kalau naik sepeda semakin berat. Nah itu yang dimaksud dengan elevated terrain. Jadi semakin ini kok semakin naik gitu maksudnya. Kita ambil aja yang flat saja. Kemudian sebelahnya ada choose at least one option, automated distance, atau yang bawahnya apa itu? Kalau otomatis berarti akan dimunculkan jarak otomatis tidak sesuai yang kita harapkan. Dia akan secara otomatis misalkan masukkan 50, 150, 250 dan sebagainya. Kalau pakai discrete distance, Anda bisa memasukkan jaraknya dari berapa sampai berapa. Oke lah, karena ini latihan, masukkan aja automated distance ya. Pakai automatic. Nah, kalau dia masuk automatic, sebelahnya ada option fumigation, building downwards. Nanti Anda bisa baca di ini ya. Fumigation itu adalah kondisi atmosferiknya. Itu tidak usah diisi, tidak apa-apa. Building downwards-nya asumsikannya karena dia tingginya 90 meter, sebelah kanan kirinya tidak ada bangunan lah kira-kira. Kemudian di bawahnya ada meteorologi for simple terrain screening ya. Ini bergantung data yang Anda punya. Kalau Anda tidak punya, maka pemodelan terburuk Anda bisa pilih yang full meteorologi. Tapi kalau Anda seperti saya tadi pengen tahu yang ke arah barat laut, ke arah utara, ke arah selatan, Anda bisa pakai single stability gas, ya, class ya, sorry, simple stability class tadi yang atmosferik tadi, atau single stability class and kecepatan angin. Biasanya kalau saya modelkan pakai yang bawah, karena saya punya tendensi untuk mencari arah-arah yang ada pemukiman. Tapi kalau ternyata data ini tidak ada sama sekali, ya kasus terburuk Anda boleh pilih yang paling atas. Oke, yang
atas tidak masalah. Oke. Kemudian ini kesepakatan ya, kesepakatan nanti kalau ujian pemodelan kita pakai yang sederhana dulu saja, kayak gini tadi, pakai yang full meterologi dan sebagainya. Kecuali di soal itu diberikan data tentang kelas stabilisasi atmosferik dan juga kecepatan angin. Kalau itu ada, Anda masukkan. Tapi kalau tidak ada, Anda cukup pakai yang full meteorologi atau all stability class and wind speed. Kemudian sebelah kanan ada ada istilahnya mixing head. Mixing head itu artinya adalah pencampuran di udara. Jadi ada gas yang keluar dari cerobong, kemudian di atmosfer dia akan bercampur. Pada ketinggian berapa mixing itu terjadi? Ya, kita asumsikan tidak adalah no ya, untuk sederhananya. Karena kalau ada nanti kita akan ada simulasi pada ketinggian berapa. Kemudian yang selanjutnya adalah anemometer height, pakai default 10 meter ya, 10 meter. Kecepatan angin yang diukur itu pada ketinggian 10 meter. Ini adalah persyaratan minimal untuk mengukur kecepatan angin di 10 meter. Jadi, syarat untuk kenapa 10 meter? Supaya bebas dari rintangan-rintangan adanya gangguan, pohon, dan sebagainya. Diharapkan dalam 10 meter itu tidak ada yang mengganggu pergerakan angin. Oke, next. Di next ada istilah terrain option, simple terrain, kemudian ada fumigasi ya. Oke. Di next ini adalah ilustrasi dari input data yang tadi Anda masukkan. Anda tadi memilih simple terrain, kemudian pakai full flat terrain, kemudian jaraknya diotomatisasi, artinya software akan mengotomatisasi jaraknya. Itu ilustrasinya kira-kira begini, kira-kira. Ini tadi, ini yang terrain tadi ya, ini terrain tadi. Terrain itu yang bukit-bukit begini gitu ya. Kemudian ada building downwash itu yang ada gambar rumah-rumah itu. Nah, itu simulasinya itu kelihatannya yang Anda masukkan input datanya itu seperti di gambar itu. Oke. Nah, kalau sudah di situ Anda bisa next ya. Next. Kemudian Anda bisa masukkan yang automatic distance-nya itu, mencacah jaraknya itu, Anda tinggal masukkan jarak minimal berapa, jarak terjauh berapa. Misalkan jarak terdekat di situ ada 5 meter, dan jarak 10 km atau 10.000 meter, misal saja ya, 5 dan 10.000 meter. Sudah dimasukkan 5 meter ya. Kenapa 5 meter? Karena ada potensi begini. Ada cerobong asap, anginnya tidak terlalu kencang, asapnya itu jatuh ke bawah. Anda pernah lihat kasusnya di itu, PLTU Cilacap, PT Samudra Energi apa gitu ya. Sehingga harapannya ini harusnya jatuhnya jauh, malah jatuh ke pemukiman penduduk. Sehingga rumahnya hitam-hitam berjelajah semua. Bisa 5 meter sampai 10.000 meter. Oke, next. Bisa di next. Oke, next tadi ya. Oke. Hasilnya seperti apa? Sudah di next. Oke, next. Ini untuk itu ya, untuk keterangan-keterangan ilustrasi gambarnya ya. Ilustrasi gambarnya itu nanti Anda bisa klik-klik di situ. Oke. Kalau sudah ya, sudah semua itu ya kayaknya ya. Coba di run. Jadi close dulu. Atau kalau tidak langsung diklik run boleh.
dalam bentuk grafik atau file? Bebas. Saya sarankan sih dalam bentuk file saja ya, karena kalau grafik itu nanti tidak kelihatan angkanya berapa pasti. Pakai yang file ya, outputnya file, klik mas file, output file. Nah, ini biasa. Bisa diperbesarkan. Ya, ini summary-nya. Ini data-data yang paling atas adalah data yang ada inputkan tadi. Ke bawah mas, bawah lagi. Nah, semoga kebaca lagi ke bawah. Nah, ini nanti di ini kayaknya di naik ke atas lagi. Ini yang paling ke atas lagi, dikit lagi. Naik ke atas sedikit lagi. Nah, ini dia. Ini ada tulisan disk. Ini sebenarnya apa ya? Dirinya tidak tertata dengan rapi. Ini adalah disk, itu maksudnya adalah jarak ya, dari 1,4 25 meter. Kemudian yang cons ini ya, yang kolom kedua ada tulisan CONC, itu adalah konsentrasi dalam satuan mikrogram per meter kubik. Itu konsentrasinya. Oke lah ya, Anda akan dapatkan. Kalau Anda mau bikin peta isoplet, Anda mau masukkan data-data ini tadi. Konsentrasi versus jarak. Ke bawah lagi, Mas. Paling bawah. Nah, sekarang kita tahu di mana dia konsentrasi maksimumnya, ada di bagian data paling bawah ini tadi. Ada tulisan maksimum. Maksimum konsentrasi untuk 1 jam at ambient adalah sebentar, ini ada ketutupan 265 meter dengan konsentrasi 1558 mikrogram per meter kubik. Baca enggak bawahnya itu? Bawahnya tulisan maksimum itu adalah jarak. Nanti kalau ini grafiknya di ini ya, di ini yang di bawah ini lah, kelihatan yang paling bawah ada tulisan calculation procedure simple terrain, yang paling bawah itu bisa diblokan Mas Ahmad. Nah ya, ini maksimal konsentrasi adalah 158 mikrogram per meter kubik, dan jarak terjauhnya adalah, bukan jarak terjauh ya, jarak di mana konsentrasi maksimum polutan SO2 itu berada adalah 265 meter dari cerobongnya. Nah, data 1558 inilah yang nanti akan dimasukkan ke dalam perhitungan resiko gangguan kesehatan. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Paling nanti yang akan ditanyakan, konsentrasi maksimum pada jarak berapa? Nah, paling-paling itu. Anda tinggal memasukkan angka 265. Nah, bagaimana besaran nilai gangguan kesehatan risiko kankernya? Nah, ini tinggal dimasukkan ke rumus yang tadi kita dapatkan. Bagaimana risiko gangguan non-kankernya atau hazard quotient-nya? Ya, ini tadi konsentrasi maksimum dibagi dengan nilai REL atau Relative Exposure Level. Nah, kalau ternyata hasil pembandingnya tadi misalkan kurang dari 1/1 juta atau kurang dari 10 pangkat minus 6, artinya risiko gangguan kesehatan yang ditimbulkan dari kegiatan industri ini dapat kita abaikan. Itu kesimpulannya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau nanti yang belum jelas bisa mencoba simulasi dari software ini. Nah, materi-materi soal kimianya gimana Pak Adi? Yaitu untuk mendukung input data. Jadi jangan diharapkan soalnya akan menanyakan tentang ada es ketemu dengan dibakar menjadi SO2, tidak akan.
Karena output dari mata kuliah ini harapannya Anda mampu membuat sistem terintegrasi dengan pengetahuan eksak dari MIPA-nya, ya, MIPA, pengetahuan MIPA-nya, matematika, fisika, kimia. Oke, kita sudah 11.34. Saya akan buka 5 pertanyaan jika ada. Saya tunggu 1-2 menit. Kalau tidak ada, bisa kita akhiri. Silahkan, saya beri kesempatan dulu. Baik Pak, saya izin bertanya. Silahkan. Untuk kuas nanti berarti menggunakan aplikasi ini Pak ya? Iya. Maksudnya soal ujiannya. Ujiannya nanti kita pakai e-learning, fasilitas e-learning. Tapi untuk bisa menyelesaikan soal itu, kan Anda harus melakukan simulasi. Nah, Anda melakukan simulasi pakai software ini, itu maksud saya. Itu bukan pertanyaannya. Semoga bisa menjawab begitu. Iya, Pak. Iya, jadi Anda menggunakan software ini untuk menyelesaikan soal atau studi kasus yang kita berikan kepada. Gitu ya. Santai aja, nanti soalnya itu kan nanti akan di breakdown ya, akan di breakdown sesuai dengan permintaan prodi. Ini pertanyaan tentang apa, ini pertanyaan tentang apa, pertanyaan tentang apa. Tapi nanti akan di jawaban yang terpisah ya, bukan software ini. Kan pertanyaan kayak tadi, saya cuma menanyakan tentang satu, berapa konsentrasi maksimumnya, pada jarak berapa, kemudian bagaimana resiko gangguan kesehatannya dari aspek cancer atau non-cancer, paling cuma itu yang terkait dengan ini. Nah, cuma untuk menyelesaikan ini tadi, materi-materi yang saya postingkan di pertemuannya itu akan membantu Anda untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Karena ini kan materinya sangat kompleks ya. Mulai dari materi reaksi kimia, stoikiometri, reaksi pengendapan, nanti kan kalau seandainya nanti kan soalnya kira-kira suatu proses desain industri untuk pembangkit listrik tenaga uap atau mungkin dalam industri sawit menggunakan boiler, steam boiler, maka akan ada bara yang keluar lewat serobong gas, kemudian ada umpan air untuk steam atau uap air yang mengandung kesadahan. Kesadahan itu artinya mungkin ada Mg atau senyawa yang menyebabkan kesadahan air, sehingga akan menyumbat tabung-tabung pada sistem boiler. Maka pertanyaan mungkin akan bertanya, berapa laju pengendapan yang mungkin terjadi pada sistem pipa boiler? Jika laju pengendapannya sekian, berapa gramkah banyaknya jumlah misalkan magnesium sulfat atau magnesium karbonat yang ada pada pipa-pipa boiler? Atau mungkin pertanyaan nanti, berapa lama estimasi waktu sampai dengan pipa boiler akan tepat tertutup sepenuhnya oleh magnesium karbonat? Jadi pertanyaannya itu akan di-split gitu ya. Yang pertanyaan tentang tadi emisi udara, terus kemudian pertanyaan tentang yang ada hubungannya dengan reaksi kimia dalam larutan berair, kemudian pertanyaan yang ketiga kategori tentang kimia pemisahan minyak atsir. Begitu bisa dipahami. Jadi kategorinya, studi kasusnya itu sama, misalkan dalam industri sawit untuk proses produksi menggunakan boiler. Yang boiler itu kan pasti akan perlu bahan bakar berupa batu bara.
perlu umpan air untuk menghasilkan steam. Nah, di air itu biasanya kan ada permasalahannya kesadaran air yang dapat menyumbat pipa pun. Terus kalau seandainya kemudian nanti menghasilkan minyak sawit, ya di situ ada campuran pengotor dan sebagainya. Bagaimana cara memisahkannya supaya didapatkan minyak sawit dengan standar konsumsi yang layak? Bagaimana cara memisahkan sawit dari pengotor-pengotor? Itu bagian terakhir yang insya Allah nanti sudah ini akan saya share kepada Anda materi tentang pemisahan. Oke? Ada pertanyaan yang lain? Terima kasih, Mas Han. Yang lain? Atau Mas Han ada pertanyaan yang lagi? Tadi kan Pak ada studi kasus yang menjadi pengendalian di mesin monitoring itu Pak. Ya. Itu berarti tidak perlu menggunakan yang software tadi Pak. Terus ya tadi kan yang kayak Ya. Tidak. Software yang tadi itu dipakai untuk yang pemodelan sistem berair ya. Sistem berair. Jadi tidak pakai software itu tadi. Tapi maksudnya studi kasusnya sama. Cuma mungkin nanti pertanyaannya masih tentang studi kasus pada industri yang relevan. Gitu. Nah, masing-masing pertanyaan ini akan diselesaikan secara komprehensif dengan berbagai pendekatan. Misalkan tadi, kalau ditanyakan tentang besaran emisi polutan udara yang dihasilkan oleh industri berapa besar, ya kita pakai model tadi. Tapi kalau pertanyaannya bertanya tentang berapa lama umur boiler akan beroperasi sampai dengan tempat pipa boiler itu tersumbat, kan tidak ada pengendapan seandainya tidak dilakukan pembersihan berkala, maka berapa lama waktu minimal sampai dengan pembentukan kerak boiler pada pipa itu akan menghambat laju produksi, menghambat proses produksi. Jadi Anda bisa menghitung kalau tidak dilakukan proses pembersihan, berarti umur pipa boiler ini kurang lebih akan misalkan 2 tahun, 3 tahun. Nah, pengetahuan seperti ini akan berlanjut kepada kebijakan manajemen dan juga teknis dari proses produksi pada industri yang bersangkutan. Oh, sini sudah 2 tahun, memang saatnya ganti. Kalau tidak membersihkan, ini hanya sebuah studi kasus, namun kenyataannya di lapangan umumnya akan dilakukan pembersihan berkala. Tapi karena kita sedang melakukan namanya adalah studi desain teknik industri, ya artinya memang industrinya sendiri belum ada. Yang kita sodorkan adalah, oke, kalau Anda menggunakan boiler ini, tipe ini dengan kecepatan laju alir umpan airnya sekian, maka pembentukan kerak lajunya adalah sekian gram per hari, per minggu, per tahun, atau per gitu ya, bisa dipahami. Kemudian itu yang ketiga, yang materi yang belum saya share adalah kalau Anda sudah misalkan ini industri sawit, ada proses produksi pembuatan minyak sawit serta turunan dari CPO, maka bagaimana cara memurnikan CPO berdasarkan produk-produk yang diinginkan. Ini materi ini belum saya share ya, nanti akan saya share di akhir pertemuan ini sampai dengan minggu depan. Saya kira itu, kemudian saya tekankan kepada Anda boleh bertanya kapanpun, dimanapun lewat WhatsApp, tapi tentunya tidak bertanya ketika saat ujian. Sudah ujian baru bertanya, Pak, ini maksudnya bagaimana?
bagaimana cara menyelesaikannya. Kita boleh bertanya sebelum ujian dilaksanakan. Insya Allah ujiannya kita usahakan sebelum Januari lah. Begitu saya kira. Kalau ada pertanyaan, Pak, ya silakan Pak. Itu di YouTube akan di-share lagi nggak Pak? Soalnya jujur saya mudah belajarnya itu via video gitu Pak. Jadi bisa saya ulang-ulang. Ini kan sangat kompleks sekali kan Pak. Jadi kalau lewat video itu kan jadi saya bisa ulang-ulang gitu Pak. Kalau materi itu tadi apa ya, kayak cepat lupa gitu loh Pak. Oke, saya akan coba ini kan ya. Tapi karena tuntutan prodi itu sangat tinggi ya, tinggi dalam artian ini mata kuliah baru dan materi-materi kimia dasar yang di teknik industri itu berbeda dengan materi-materi tahun sebelumnya, sehingga saya harus mengumpulkan bahan secara komprehensif, gitu ya, secara komprehensif. Nanti kalau saya bisa akan saya buatkan videonya ya, tapi yang komprehensifnya ya. Saya mungkin tidak akan membuat materi video pembelajaran per materi, misalkan tentang stoikiometri, tentang materi gas, materi tentang laju reaksi. Saya tidak akan bikin itu ya. Yang akan saya ulang adalah sistem terintegrasinya ini. Bagaimana mengkaitkan kimianya ke dalam sistem terintegrasi teknik industrinya ya. Mungkin itu Mbak Endarti yang saya tekankan. Baik Pak, terima kasih. Mungkin juga itu Pak. Kalau yang stoikiometri kan Anda sudah dapat di SMA ya? Iya, tapi kan ini Pak, ada beberapa teman kan dari jalur SMK, ada yang dari jalur pondok pesantren kayak gitu Pak. Jadi latar belakangnya beda-beda. Ada yang belum dapat materi kimia di SMA? Ada yang belum dapat? Saya sendiri lupa. Belum? Oke, tidak masalah nanti. Di dalam video itu akan saya coba jelaskan kayak tadi ya. Prinsip dasarnya, kayak misalkan tadi, menghitung berapa jumlah gram SO2 dari pembakaran sekian gram batu bara. Itu yang saya videokan ya. Tapi bukan materi stoikiometrinya. Kalau Anda kepengen tahu secara dalam materi stoikiometrinya, silahkan baca di buku referensi yang sudah ada. Itu ya. Bisa diterima enggak? Ya. Artinya gini, maksud saya, Anda diberi buku referensi, silahkan dibaca. Tugas saya adalah memberikan ilustrasi keterkaitan atau implementasi dari teori yang Anda baca di buku ke dalam sistem integrasi teknik industri. Itu maksud saya. Bisa dipahami ya? Bisa diterima enggak? Susah enggak untuk Anda kemudian, Pak saya enggak tahu stoikiometri itu ngitungnya bagaimana? Agak sedikit kaget sih Pak dengan materinya. Ya itu karena tuntutan prodi Anda setinggi itu gitu maksudnya. Sehingga diasumsikan bahwa kemampuan dasar Anda dari sekolah itu sudah cukup untuk masuk kepada aspek engineering-nya, aspek tekniknya. Ya, artinya maksudnya adalah Anda tinggal menggunakan pengetahuan yang Anda peroleh di SMA untuk diaplikasikan di dalam dunia tekniknya. Itu tuntutannya prodi. Dan pengetahuan MIPA-nya tadi dipakai untuk aplikasi konsep sistem terintegrasi. Kalau kimia dasar yang biasa itu memang mengajari Anda seperti kimia SMA. Jadi karena tuntutan kurikulum Anda adalah tadi sistem terintegrasi teknik industri, memang mohon maaf Anda dipaksa agak sedikit kejam untuk kemudian mengupgrade diri Anda, pengetahuan Anda pada level yang diperlukan untuk kemudian beradaptasi dengan kasus-kasus di teknik industri. Mungkin demikian Mbak Endarti ya. Tapi nanti akan saya coba
misalkan dari simulasi video itu ada bagian materi kimia yang Anda tidak paham, saya akan terbuka, akan memberikan penjelasan terkait dengan hal tersebut. Misalkan nanti di laju reaksi, atau di gas, materi gas, atau itu. Gitu saja ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya paham Anda semua pasti merasa galau ya, karena ini adalah pertama kali Anda kuliah, gaya belajarnya sangat berbeda jauh dengan ketika Anda masih di sekolah. Tapi insya Allah semoga dengan beradaptasi Anda akan lebih cepat kemudian beradaptasi di dalam dunia engineering. Saya akhiri, terima kasih atas kebersamaannya.